Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Kami di sini dari Pendidikan Agama Hindu semester 4 ingin mewawancari Bapak terkait dunia pedalangan atau pewayangan. Kami memilih Bapak untuk menjadi narasumber kita. Siap. Baik, izin bertanya Bapak. Baik. Jadi bagaimana sih cerita awal atau latar belakang Bapak terkait keterikatan Bapak pada seni wayang hingga pada akhirnya itu Bapak bisa menekuni dunia pedalangan atau pewayangan ini, Pak? Ya, saya mulai belajar wayang itu tahun 2011 di kampus ISI Denpasar, sekarang ISI Bali. Dari sejak itu saya kuninya secara praktek di kampus, kemudian mencari guru, dan memulai menjadi praktek melakukan secara langsung di masyarakat itu tahun 2013. Dan hingga saat ini kemudian saya menetapkan diri gitu, praktek mendalang baik secara ritual ataupun secara hiburan itu mulai tahun 2020 hingga sekarang. Ya, kan dalang itu harus melalui proses pewintan dan penyucian dan segala macam. Itu 2020 saya baru memulai. Berarti awalnya itu Bapak memang niat diri sendiri untuk kuliah di ISI gitu, Pak? Iya. Khususnya nyari pedalangan. Tapi memang saya sejak SMA sudah seni, tapi seni tari. Tapi ke kuliah S1 itu mah nyari pedalangan. Oh iya. Kemudian apa yang menjadi motivasi awal Bapak itu terkait mendalami dunia pewayangan itu, Pak? Motivasi awal sejujurnya sebenarnya karena beasiswa. Oh. Sejujurnya karena itu memang biar masuk ke dunia yang jarang ada orang berminat gitu. Tetapi paling besar sekali dorongan orang tua. Karena saya sempat bilang ke orang tua dulu lulus SMA, saya bilang mau masuk pariwisata. Di zaman saya itu pariwisata masih gampang, berangkat ke pesiar, ke darat, itu masih gampang sekali. Dan saya bilang ke orang tua, Pak, saya mau ke pesiar saja gitu. Mau kursus 1 tahun berangkat gitu. Terus bapak saya bilang, kalau saya dipanggil Putu Bantu, kalau kamu mau ke kapal pesiar, bapak tidak akan dukung, silahkan berjalan sendiri. Tapi kalau Putu mau ke kesenian, lanjutkan belajar seni sampai manapun, Putu akan saya dukung gitu. Nah, oleh sebab itu, bahkan sampai S2 dibuktikan oleh bapak saya, dibiayai penuh oleh orang tua saya, walaupun orang tua saya petani. Itu yang membuat saya menjadi motivasi besar untuk sampai saat ini masih melakoni kesenian, karena bagi saya kesenian itu adalah kehidupan, terutama pedalangan, karena saya bisa membuat orang tua saya, orang-orang terdekat saya tersenyum ketika saya tampil, ketika saya mengajak teman-teman ke rumah untuk tampil ngayah di rumah. Itu menjadi kebahagiaan saya ketika melihat orang tua saya bisa tersenyum melihat anaknya. Berarti memang benar ya, dari doa orang tua itu sangat besar untungnya bagi kita sebagai anak ketika kita menjalani dan mau menuruti kemauan orang tua. Iya, selama itu mintaan yang positif. Saya yakin itu akan menjadi spirit yang berbeda gitu, sangat spesial bagi saya. Hal apa yang menjadi hal yang berkesan bagi Bapak ketika berkecimpung di dunia pewayangan atau dunia perdalangan, Pak? Yang spesial ya? Iya, sangat berkesan bagi Bapak. Yang berkesan itu pertama secara konteks pendidikan, saya mengenal bahwa seni pedalangan mengajarkan saya tentang full teater atau total teater. Saya harus bisa menari, saya harus bisa menggamel, saya harus bisa olah vokal, saya harus bisa sastra. Makanya kompleksitasnya gitu. Dan ketika narikan wayang misalkan, itu harus tahu di mana harus kapan harus nyeledet, kapan harus keluar nada, kita harus mendengarkan suara gamelan, gimana vokalnya gitu. Dan kita harus tahu karakternya ini siapa, dia harus ngomong keras apa ngomong halus. Itu kan pengetahuan yang sangat kompleksitas. Itu yang buat saya sangat kesan ketika melihat dunia pedalangan. Selain itu kemudian dunia pedalangan mengajarkan saya engagement dengan teman-teman. Tali persaudaraan saya menjadi lebih erat gitu. Karena apa? Di teman-teman pedalangan itu ternyata tidak hanya teman dengan generasi muda, tetapi generasi tua juga gitu. Yang kita saling berhubungan gitu. Tidak hanya orang tua yang mau belajar kepada kita, tapi kita juga bisa belajar dengan mereka, dan kita juga belajar sejawat kita gitu.
engagement ini yang kemudian jadi membuat saya selalu ingin ngajak mereka ke ngayah kemana-mana, terus pentas kemana-mana. Bahkan kita tidak pernah membicarakan berapa honornya, tapi yang kita bicarakan adalah yuk kapan kita lagi ngayah, kayak gitu. Hal semacam itu kemudian saya dapatkan yang menjadi rasa rindu yang kemudian saya harus kita kayaknya buat program, yuk kita kumpul kayak gitu. Nah, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai saat ini, bahkan waktu bulan April awal kemarin saya membuat festival wayang bersama teman-teman gitu. Untuk apa? Reunian gitu, reunian teman-teman dalam, persatukan, ngobrol lagi gitu. Kemudian bagaimana sih kedudukan bahasa Kawi dalam seni pewayangan itu, Pak? Itu tidak bisa digantikan. Karena bahasa Kawi adalah bahasa pokok dalam pewayangan, baik sebagai bahasa dialog, pengantar cerita, ataupun prolog. Bahasa Kawi difungsikan sebagai bahasa prolog. Dia menjadi bahasa pokok untuk menjelaskan ceritanya apa. Kemudian bahasa dialog, dia digunakan oleh tokoh-tokoh utama dalam menjelaskan ceritanya. Dialog antara tokoh utama itu menggunakan bahasa Kawi gitu. Sehingga bagi kami itu, dalang itu wajib belajar dan menggunakan bahasa Kawi dalam konteks pertunjukan wayang tradisi gitu. Oleh sebab itu, bahasa Kawi sendiri tidak berdiri sebagai simbol saja, tapi juga itu menjadi bahasa komunikasi sesungguhnya dalam pertunjukan wayang. Walaupun kemudian di era sekarang itu menjadi gap yang membuat bahasa Kawi banyak tidak dipahami oleh generasi-generasi muda gitu. Karena memang dulu bahasa Kawi menjadi bahasa pokok, bahasa komunikasi setiap hari mungkin dalam konteks bahasa Jawa kuno gitu, yang diterjemahkan dalam bahasa Kawi dalam bahasa penuturan teks. Tapi saat ini kemudian itulah yang menjadi tantangan kita. Mau nggak mau juga kemudian dalang tetap harus mempelajari bahasa Kawi dalam konteks pertunjukannya. Karena itu bahasa Kawi menjadi bahasa pokok dalam pertunjukan wayang tradisi. Bisa berikan contohnya, Pak, kayak penggunaan bahasa Kawinya? Misalkan bahasa Kawi prolog. Tokohnya. Dadieu tepira pinten gati kunang ikang kalanire. Mijil sangyang sunyantare kadigelap sumeresah domel suping kanduning praja menalde. Itu prolog yang menggambarkan bentuk penciptaan alam semesta, mulai dari kemudian nanti dilanjutkan komentar ikanang pertiwi apah dije bayu akase itu kan unsur pancamahabhuta yang bergetar bergejolak gitu. Dan mijil sangyang ringgit yate molah cara, sangyang wayang yang akan kemudian yate molah cara akan melakukan sebuah persembahan gitu. Karena Nuduh sangyang para mekawi guru Rika Saraswati Kawiswara itu sebab akibat apa yang membuat cerita ini ada. Mulai kemudian mijil sangyang Kawiswara murti tansah munggal menang tatu carita. Kawiswara ini lah karena munggal ceritanya apa, demikianlah samangannya. Itu prolognya. Kalau misalkan dialognya pasti singgih ingani ke yang ieu aku menawa hanu sekaning antek waradaya lah kena aku sariakeun mah kelawan sireunana. Sang Dharma Putra, kalian nggak ngerti kan? Masih nggak ngerti gitu. Itu adalah seorang anak yang bertanya kepada ibunya, singgih ingani ke yang ibu. Ibu, apa menawa hanu sekaning antek waradaya? Apa ada yang mirip ngawinang ibu suksekel jelek kena ibu ini adi melenan sebang ibu ini cara jani yang dadi lah wistarya kena maka lawan sireun anak sang Dharma Putra jani orang yang ketiang Dharma Putra nyan Dharma Putra sang Betara Dharma nyan putra sang Betara Dharma Distira biasa dialog saut ini majak kunti sing udah ini harus beda nih antara singgih udah dengan utin tuh angka hungguhin atau basit itu apa yang singgih berarti orang yang di bawahan, orang lebih kecil ngomong sama orang yang lebih besar, atau jabatannya lebih rendah daripada ngomong jabatannya bermain kasta singgih pasti. Kalau yang dia lebih besar maka udah nanaku sang Dharma Putra satepung pinariuteun anak-anak sing saldekang ieu apa anak-anak sekali kanang adnya nanti kaya mangkin riwus pascat ikan kunang iadnya nire panca Pandawa mari kanang kawah ya meniluk riwus sida masyarakat laran itu Prabu Muang dan lain-lain. Itu bahasa yang bisa dielaborasi kalau kalian punya banyak kosakata.
benah bani dewa naratu, benah cai ngomong gitu. Asalnya buka tepungnya mekebar sehingga jepleh cai ngomong. Artinya hal kecil bisa dilihat oleh orang anaknya, kepekaan anak pada ibunya sendiri. Meme nak sebutkan sebenarnya meme itu disebut dengan bahwa apa hanu sekali kanang abnya nanti sekali kanangnya. Itulah. Kemudian dalam konteks pewayangan itu kan menjadi sumber awal tuh apa Pak? Mungkin dari Itihasa atau Purana yang menjadi yang komponen kita mengambil cerita tuh pentingnya dari mana Pak? Kalau sejarah wayang berbicara, wayang itu adalah persembahan roh leluhur awalnya. Iya. Sebelum masuk Ramayana Mahabharata sebagai persembahan roh leluhur awalnya. Dia tidak menggunakan teks Ramayana Mahabharata, melainkan dia menggunakan wayang sebagai pemujaan roh leluhur. Baru masuk abad ke-8, abad ke-9, 10 sampai puncaknya abad ke-14, Majapahit, Hindu, kerajaan Hindu lah ya, membawa ajaran kehinduan yang basisnya adalah Itihasa dan Purana. Kemudian Itihasa diterjemahkan dalam Kekawin Bhartayuda dan Kekawin Ramayana yang diterjemahkan dalam bentuk pewayangan. Wayang menjadi ada wayang Ramayana, ada menjadi wayang Parwa atau Purwa di Jawa. Itu menggunakan teks wayang dari Itihasa, cerita Ramayana dan Mahabharata. Namun perkembangannya sekarang banyak sekali ada wayang menggunakan cerita Babat, wayang menggunakan cerita Panji, wayang Arja, wayang Gambuh yang menggunakan cerita Panji, bahkan wayang Tantri yang menggunakan cerita Tantri, bahkan ada wayang yang menggunakan cerita keseharian. Jadi tidak hanya sumber utamanya Ramayana Mahabharata. Fleksibel gitu. Sangat fleksibel. Kemudian kan seiring perkembangan zaman nih Pak, apakah penggunaan bahasa Kawi ini masih dipertahankan secara utuh atau bisa mengalami penyesuaian jika ada perubahan? Bagaimana bentuk itu bisa menyesuaikan Pak? Dalam pertunjukan tradisi bahasa Kawi itu baku. Dalam pertunjukan bahasa Kawi, bahkan di dalam Dharma Pewayangan, bahasa Kawi itu bahasa wajib dalam Dharma Pewayangan. Bahasa Kawi yang digunakan. Artinya, jika seorang dalang ingin menerapkan atau mengaplikasikan dirinya sebagai dalang tradisi yang melakukan proses ruatan, maka wajib menggunakan bahasa Kawi. Kenapa? Bagi saya sendiri, bahasa Kawi adalah bahasa yang dalam era saat ini kemudian tidak hanya bahasa komunikasi, tapi bahasa yang mengandung nilai magis, filosofis yang kuat. Karena ibarat kalau mantra misalkan, atau kita berdoa, ya Tuhan berikan kami keselamatan, itu dari kita. Tapi ketika orang yang mampu jenananya lebih jauh daripada itu, mantra itu bisa mengantarkan jenananya lebih dekat kepada hal yang dituju. Salah satu mantranya menggunakan bahasa Kawi. Tetapi kalau saya pentas ke Jakarta, pentas ke luar negeri, menggunakan bawa wayang, nggak mungkin juga pakai bahasa Kawi full. Iya, akan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahkan waktu saya 2019 bawa wayang ke Galeri Indonesia Kaya, kita pentas di mall lantai 11 di Plaza Indonesia itu Grand Indonesia, yang nggak mungkin juga pakai bahasa Kawi full gitu. Saya pakai bahasa Kawi karena arahan mentor bahwa tunjukkan bahwa ada bahasa seperti ini dalam wayang untuk orang Jakarta yang tidak mengerti wayang. Tetapi untuk menjelaskan bahwa ini apa yang kamu komunikasikan, maka harus kamu terjemahkan. Hal semacam itu. Walaupun kemudian ada berkembang wayang tidak menggunakan bahasa Kawi, sah-sah saja, karena itu harus mengikuti zamannya. Kalau di zaman dulu bahasa Kawi menjadi bahasa komunikasi, tapi zaman sekarang orang-orang menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Kita nggak bisa memaksakan orang-orang untuk belajar bahasa Kawi toh. Jangan bahasa Kawi, bahasa Indonesia, bahasa Bali saja udah nggak ada dipelajari. Ya kan? Iya. Kalian nangguhin bahasa itu nggak tahu kan? Dalam bahasa Bali artinya singgih sourcing, apalagi bahasa Kawi. Artinya kita harus menyesuaikan dengan zamannya agar wayang ini tetap lestari. Kamu mau bahasanya lestari, wayangnya lestari kayak gitu. Kalau kamu mau bahasanya lestari, lanjutkan bahasanya, jelaskan bahasanya, pelajarkan bahasanya. Tapi kalau kamu mau wayangnya tetap lestari, tidak mungkin ada wayang sebanyak itu sekarang dengan menggunakan cerita-cerita yang begitu banyak. Mungkin akan tetap ada persembahan leluhur, mungkin akan tetap ada cerita Ramayana Mahabharata, dan tidak akan ada cerita-cerita lain. Kalau kita stuck, karena wayang itu terus tumbuh dan berkembang. Bagaimana harapan Bapak ini terkait perkembangan kesenian khususnya wayang itu ke depannya terkait penggunaan bahasa Kawinya? Harapan ke depannya seperti apa untuk generasi muda lah? Saya mengujinya waktu festival kemarin. Festival kemarin itu ada pertunjukan wayang yang full menggunakan bahasa Kawi. Maksudnya banyak menggunakan bahasa Kawi dalam pertunjukannya. Mahasiswa banyak yang loh, kok bisa sih nikmatin gitu.
Tapi mereka tetap duduk, mereka tetap mendengar, mereka tetap menonton, walaupun sedikit dipaksa gitu kan. Tapi saya sadar bahwa ketika kita duduk mendengar dengan baik, menyimaknya dengan baik, yang kita dapatkan bukan pengertiannya, tapi vibrasi. Vibrasi ya. Kalau makna kan akan tersirat ya, tapi yang langsung kita bisa rasakan adalah vibrasinya. Ketika kita bisa mendengarkan dengan seksama tanpa mengharapkan sesuatu yang bisa kita mengerti. Coba kalian lagu bahasa Inggris, kalian nyanyikan, kalian nggak perlu ngerti kan artinya, tapi apa yang kalian rasakan vibrasinya kan? Kenapa tidak bisa seperti itu? Harapan saya, bahasa Kawi itu sekarang mungkin kalian tidak pahami, tapi coba nikmati dia sebagai alunan yang kemudian bisa membawa vibrasi. Jangan berharap kalian mengerti terhadap hal itu. Saya yakin itu akan menjadi ambience yang akan menyentuh hati nurani kalian. Nanti baru kemudian hiburan-hiburannya dalam konteks penakawan-penakawannya itu baru kalian harus mengerti gitu. Karena itu menggunakan bahasa Bali biasa, bahkan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Yeah. Tapi kalau dalam konteks bahasa Kawi, saya tidak akan memaksa kalian untuk mengerti dan mempelajari bahasa Kawi. But saya ingin kalian menonton, mendengarkan pertunjukan wayang dengan seksama dalam konteks bahasa Kawi. Kalian tidak harus mengerti maksudnya, tapi rasakan vibrasi. That's the point. Ya. Ini Pak sebagai satu, Ya. selama Bapak baru memulai belajar di pedalangan ini, ada nggak halangan atau hambatan yang Bapak alamin gitu dari Bapak mulai kuliahnya sampai benar-benar menekuni di sini? Kalau pada saat pembelajaran banyak. Maksudnya saya merusak wayang, mengugang keropak, gitu, karena saya ingin belajar. Tentu dimarah sama dosen, tentu dimarah sama pegawai labnya gitu. Siapa yang rusak nih? Bukan saya dalam hati. Tapi itu biasa lah. Tapi yang paling kentara sekali kan secara batin saya. Tantangan wayang itu kan harus fokus. Tidak ada bisa gangguan secara psikologis gitu. Oh iya. Ketika gangguan secara psikologis apapun nggak tenang. Sampai pertunjukan wayang pun nggak tenang. Bahkan pada satu ketika lampu belencong saya nggak hidup-hidup selama 10 menit, pertunjukan sudah banyak penonton yang ke belakang melihat dalang yang ingin dari konde mulai. Saya panik tapi berusaha tenang gitu, tapi nggak bisa hidup-hidup juga. Tapi saya hanya bilang sama Ian, mulai saja ada putar wayang ini hidupang aja lampu wayang diangin cetok gitu. Cungklet aja Chris aja di TUA hidup. Di sana saya percaya Taksun dalang. Yang kedua, pada satu ketika saya diberikan ujian, ya namanya keluarga kan, ekonomi kadang curat marit segala macam. Mau galungan, istri sudah minta dana beli buah, gimana nih galungan? Ya tenang. Terus saya sembahyang, saya minta restu sama Ide Betara susunan wayangan tiang. Kemudian mukjizat itu datang, 3 kali saya bisa ngoyang sebelum galungan. Saya bisa memberikan istri saya untuk beli buah. Itu hal sederhana yang kemudian saya percaya bahwa terima kasih. Ini jalannya gitu. Ya, bukan untuk menjadi orang yang kaya, tapi merasa bersyukur terhadap apa yang diberikan. Cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan bertemu kembali di kesempatan lain. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Siap. Semoga membantu. Siap, senang bersama. Yuk, makasih ya.